Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, kembali lagi dengan kami Info Sumbar Batandang dengan saya Femi Fernando. Kali ini kita sedang batandang ke salah satu studio animasi di mana di sini banyak lahir konten-konten keren, film-film animasi keren yang mungkin saja Dunsana nonton di stasiun-stasiun televisi yang ada di TV Dunsana semua. Dan kali ini saya sudah bersama salah satu founder dari Piapi Animation Studio yang memang home base-nya ada di Kota Padang. Mari kita kenalkan Bang Heru Martio. Selamat. Terima kasih Bang Heru sudah menerima kami di studio Piapi. Dan keren sekali nih Bang. Alhamdulillah. Mantap sekali, studionya rame, besar. Dan mungkin sedikit perkenalan dulu Bang. Bang Heru ini siapa? Asli Padangkah? Dan latar belakangnya seperti apa Bang? Mungkin dibilang asli Padang, emang keturunan pesisir. Oh, pesisir kata. Tapi memang dulu lahirnya di Kayuaro, Bang, di Jambi. Oh, Jambi. Iya, Jambi. Oke. Lahir Kayuaro, besar di Batam, itu balik lagi ke Jambi, balik lagi baru ke Padang. Baru ke Padang. Padang itu pas kuliah. Oh, kuliah? Iya, kuliah di Padang gitu, di ilmu komunikasi UNAN gitu. Ilmu komunikasi UNAN dan sekarang punya studio animasi. Alhamdulillah. Keren. Kuliah di tahun berapa sampai selesai? Angkatan 2012 dan dihabiskan semaksimalnya waktu itu. Dihabiskan semaksimalnya, siap. Cukup itu ya, terhadap kampus ya. Iya. Cinta kampus sudah itu ya. Donatur lah. Donatur kampus, siap. Oke. Dari ilmu komunikasi merambah ke animasi. Itu gimana tuh Bang? Ya sebenarnya gini juga, anak 90-an ya Bang. Anak 90-an, siap. Nontonnya hari Minggu pagi, kartun Doraemon, Tamiya dulu, Power Ranger zaman-zaman itu. Dan memang udah kebentuk suka nonton kartun dari dulu. Dan memang nggak tahu, mungkin jalannya juga SMA memang pernah ngomong kayak ke diri sendiri, wah nih kapan-kapan harus bisa bikin anime sendiri. Walaupun nggak tahu caranya dulu. Oh, nggak tahu. Maksudnya memang animasi juga baru banget ya Bang, baru banget. Tapi waktu itu sebenarnya kuliah dulu pengen ini sih Bang, pengen kuliahnya di Sendra Tasik musik. Sendra Tasik musik? Ya kan, zaman dulu, zaman ngeband. Berarti anak band juga? Iya. Anak band. Main piano dulu, main piano. Main piano bisa. Iya, awal dari band, terus pengen kuliah musik, ya cuman balik lagi orang tua nggak ngedukung. Boleh, tapi beli alat sendiri ya. Itu kan halus. Silakan. Gitu. Dan kebetulan dulu orang tua punya media lokal waktu itu Bang. Zaman lama-lama banget lah, koran lokal dulu. Koran lokal. Jadi orang tua pengen ya meneruskan lah waktu itu. Maka diarahin ke komunikasi. Pas pula komunikasi ada di UNAN waktu itu. Dan ngelihat dulu cuman alasan suka karena wah ini ada megang kamera nih. Mikirnya kan langsung broadcast dulu. Pengen jadi kerja ya misalnya kayak di belakang layar kayak gitu. Oke lah, coba gitu. Tapi taunya di sana ketemu labor animasi waktu itu. Jadi pada saat itu sudah ada labor animasi. Ada di UNAN waktu itu ada labor animasi, Andalas Animasi namanya. Gabung di sana. Itu kayak mikir, wah kayak untung masuk sini. Kayak emang udah dijalankan, nih masuk sini nanti ketemu ini gitu kan. Alhamdulillah ketemu di sana. Nah, cuman di sana dulu kita nggak tahu apa-apa. Kebetulan itu project dosen waktu itu. Jadi ada tantangan untuk menyelesaikan film 30 menit waktu itu. Film 30 menit. Animasi kami nggak tahu apa, serombongan tuh. Founder-foundernya dulu kami ada 6 orang. Cuman dulu anggotanya banyak, cuman yang bertahan cuma 6 waktu itu. Dari sana belajar, akhirnya kita cuman ya modal YouTube, ada mentornya juga, tapi mentornya belum terlalu, masih belajar juga. Akhirnya kita bikin
Film itu lebih dari 2 tahun untuk 30 menit. 30 menit 2 tahun menyelesaikan proyek tersebut. Iya, itu karena ya karena nggak tahu apa-apa. Ya. Didesak terus ya selesaikan. Karena kayak kami tuh angkatan keberapa yang sebenarnya itu program dari angkatan-angkatan sebelumnya belum selesai juga. Akhirnya udah hampir di ujung program, kita dituntut untuk bisa. Tapi alhamdulillah dari sana dapat kesempatan tawaran kerja waktu itu. Lebih tepatnya pelatihan dulu di MD Animasi. MD Animasi. Film Adit Sopo Jarwo di tahun 2014-an. 2014 berarti ya Sopo Jarwo ini sudah ada di 2014 ya, waktu itu. Maksudnya masuk di awal-awal dia baru mulai. Oh, baru mulai. Dan mereka lagi gencar-gencar cari animator waktu itu. Jadi dikasih tes sama mereka, dapat kesempatan karena jadi di MD itu dia punya pelatihan 2 bulan gitu. Jadi emang siap kerja gitu. Nah, ada yang kabur satu orang, nggak sanggup dia mengikuti pelatihan. Jadi mentornya bilang, kalau mau ayo, tapi cuma 1 bulan. Jadi dipaksa gimana dalam 1 bulan tuh bisa ngikutin standarnya mereka. 1 bulan? Iya, 1 bulan dituntut untuk bisa nih standar mereka gitu. Ya akhirnya datang jam 9, pulang jam 12 malam, kayak gitu tiap hari. Oke. Karena ngepus diri dan juga nih kayak karena mereka bilang ya kalau nggak bisa mohon maaf kami pulangkan. Dia tanya lagi kuliah, iya pak, iya mas gitu kan. Terus gimana kuliahnya? Oh gampang pindah aja. Ngomongnya dulu, padahal izin kampus nggak ada. Oke, berarti memang ilegal bahasa ya? Iya. Ilegal. Oke. Jadi kabur setahun. Baru cuti setahun lagi. Jadi memang makanya dimaksimalkan kuliah tadi. Iya. 8 tahun plus lah. Dulu masih bisa ya 8 tahun plus. Karena ada cuti. Oh iya, ada cuti ya. Bisa apa dan ada corona dulu yang ngasih gift untuk Iya. Berarti kena corona untuk sebelum lulus berarti. Iya, pas corona itu baru mau lulus. Oke, berarti baru kemarin. Siap. Dan itu tidak mengambil ijazah. terlambat. Jadi terlambat. Udah ngurus. Iya. Udah selesai skripsinya. Terus kayak nantilah ya sudah sih udah mulai jalan kan studi memang. Taunya pas mau diurus habis. Maaf angkatan ini udah nggak bisa selesai ijazah lagi. Iya, udah ujung-ujung nggak apalah tapi dan ya orang tua pun akhirnya legowo aja gitu karena memang kuliah kalau diri pribadi emang kuliah tidak terlalu karena udah tahu mau fokus ke animasi. Sedangkan komunikasi ya insya Allah alhamdulillah ilmunya pun kepake di animasi. Contoh misalnya kayak sekarang nih komunikasi, terus nanti ada presentasi atau apa kepake ilmunya gitu. Alhamdulillah juga dulu kuliahnya di sana gitu. Jadi balik dari yang ke Jakarta itu 1 tahun kerja, ilmu yang didapat di sana, barulah kita balik ke Padang lagi, balik ke Padang, terus sharing ilmunya sama teman-teman yang di labor itu. Dan dari 6 orang ada 4 cowok dan 2 cewek. Yang 2 cewek ini dia merantau dulu. 2 cewek sempat merantau. Iya, kerja dulu karena waktu itu pilihannya ini kita mau nyebar dulu atau langsung bikin studio waktu itu. Karena udah mau tamat yang teman-teman. Udah mau tamat, kita nggak mungkin pakai alat kampus terus. Nah, akhirnya udah tentuin, yuk kita coba dulu. Coba dulu kita bikin karya. Kita waktu itu bikin animasi Pacu Itia dulu. Pacu Itia? Ya, ada di YouTube tahun 2016 kalau nggak salah. Itu awal-awal karya pertama banget lah untuk PIP. Alhamdulillah itu menang, ada lomba festival animasi waktu itu. Se-Indonesia? Enggak, untuk Sumbar. Sumbar. Sumbar aja. Dari Sumbar itu kemudian uangnya dapat berapa ya? 12 juta entah berapa gitu. Terus kita bagi berapa juta untuk yang ngerjain. Sisanya 9 juta tuh kita sewain rumah waktu itu. Itu mulai sewa ya itu di Belimbing waktu itu. Di rumah-rumah rumah sederhana. Karena emang mikir kita ngumpul satu tempat sekalian tidur sana karena rata-rata anak rantau semua rantaunya dekat Solo, pesisir sama Payakumbuh, satu yang di Padang gitu. Nah dari situlah kita mulai tapi berkat yang karya yang itu juga kita coba ikutin waktu itu untuk lomba nasional. Iya, Inama Fest kalau salah namanya. Terus memang nggak menang waktu itu.
Tapi ada produser sana tertarik. Dia bilang, ini udah ada 13 episode nggak gitu? Kenapa tuh Pak gitu? Kita coba ya jual ke TV karena belum ada nih animasi Minang, dia bilang. Yang bertema-tema Minang belum ada gitu. Oke. Cuman ya ini sekedar info aja, waktu itu kita bikin 3 menitan, 6 menit lupa, itu 6 bulan. 6 bulan episode. Untuk 3 menitan. Iya, 6 bulan. Karena cuma 4 orang waktu itu. Dan kita dengan ilmu yang sangat minim, dengan pakai laptop kuliah aja waktu itu, di kos-kosan, satu kamar, udah di kos itu yang bikin sama-sama. Terus bilang, wah gimana Pak caranya Pak? Ini aja 6 bulan, 1 episode. Kapan kita selesai 13 episode gitu kan? Yaudah, terus Bapak tuh bilang, kalau nggak gini aja, saya ada ide nih, saya ada produk, kalian yang bikin, nanti kita coba jual ke TV katanya. Jadi kita bikin 1 episode waktu itu lumayan cepat karena kita nggak mikir dari awal, kita emang ngerjain aja waktu itu. Terus ternyata alhamdulillah tembus di MNC waktu itu Rizka dan Gembul, itu yang awal-awal banget Rizka dan Gembul. Ya, Rizka dan Gembul itu awal-awal banget kita mulai animasi PAP dulu. Itu 2 tahun 3 tahun lebih, dan dia ada animasi lagi Bilumela namanya, itu dia dapat untuk tayang di Cina waktu itu. Dari situ mulai terus kita dari 4 orang tuh juga terus mikir ini. Memang dulu 4 orang untuk ngerjain project kayak gitu lumayan berduit lah bahasanya dulu Bang. Ya. Tapi nggak tidur. Tapi nggak apa. Benar-benar kerja keras bagai kuda udah ya. Kerja, makan, tidur ya gitu. Kayak gitu tiap hari. Terus kayak ada yang kawan bilang kayak, ini mau sampai tua kita kayak gini gitu kan. Maksudnya mikir nih animenya terus gitu. Akhirnya kita putusin untuk coba buka magang waktu itu. Di tahun berapa itu pertama kali buka magang? Kayak 2018 atau 17 gitu Bang. Mungkin nerima sekitar 2 atau 3 orang waktu itu. 2 atau 3 orang? Iya, yang dimana anak yang itu pun sekarang sudah jadi supervisor di sini. Dia udah 6 tahun berarti kerja di sini. Berarti PAP ini pertama kali benar-benar menjadi established PAP di tahun 2000? Kalau bisa dibilang mungkin 2019 lah Bang. Establishnya 2019. Ya, kita baru bikin perusahaan di situ, tapi sebelumnya kita legalnya itu komunitas. Dari komunitas, terus ya bangun terus, buka magang 1, 2, ada yang berhasil kita jadi tim ya. Ingat banget ya, gaji 50.000, 100.000 kalau ada project. Sempat merasakan ya? Ya merasakan, alhamdulillah. Karena proses itu ya Bang. Ya. Dan karena dulu juga alhamdulillah anak-anak yang sekarang udah jadi lead, jadi supervisor di sini, ya mereka pun mungkin melihat ini kayaknya ada potensi nih. Jadi mereka tetap bertahan di sini. Ya sampai alhamdulillah sekarang udah hampir 50-an tim. 50-an orang ya, tim. 50-an orang, dan tambah kita buka sekolah gratis juga yang PAP Academy itu Bang. Itu untuk bisa 30 orang. Itulah kalau gambarannya seperti itulah perjalanan dari merintis studio lah gitu Bang. Berarti untuk secara perjalanan tadi kan dari kontrakan di Belimbing. Setelah dari sana Belimbing pindah kita ke Ampang waktu nyewa rumah. Ke Ampang. Kita udah 4 kali pindah. Pertama Belimbing rumah kecil, terus pindah ke Ampang yang ada 2 tingkat lumayan tapi nggak terlalu besar, untuk di atas tidur, di bawah studio. Terus yang ketiga kita pindah ke Cengkeh waktu itu emang nyewa ruko. Yang Cengkeh ya? Yang Cengkeh itu ruko, dan terakhir baru yang di Steba nih. Steba ini baru yang cukup besar alhamdulillah. Karena alhamdulillah tuntutan juga ditambah sekarang kampus sudah ada 3 pula buka prodi animasi kan. Jadi tentu SDM ini makin banyak, possible untuk bangun animasi ini lebih tinggi lagi gitu. Dari founder, total foundernya PAP sendiri tadi berenam ya. Dan sekarang yang fokus aktif, yang memang aktif 3 itu aktif di sini semua. Aktif di sini karena ada yang satu ada yang dia fokus ngejar karir keluar. Terus ada juga yang dia udah nikah jadi ikut suaminya pindah ke Aceh dia. Terus satu lagi dijadiin orang rumah. Benar, jodoh adalah tidak akan jauh. Iya. Siap. Dari tahun 2019 teman-teman itu secara project sudah sejauh mana untuk prosesnya? Apakah
di dalam Indonesia saja atau sudah ada yang mungkin keluar karya-karya teman-teman? Alhamdulillah negara tetangga terhitung internasional kan ya? Internasional. Ya. Kan masih masuknya pakai paspor. Iya. Jadi alhamdulillah kita partnernya sekarang memang Malaysia sekarang ada. Malaysia. Durio Plus itu aplikasi sejenis Netflix atau Disney Plus tapi emang khusus untuk anak-anak Islam gitu. Kontennya emang yang khusus untuk aman-aman lah karena kan sekarang konten ngeri banget tuh bang. Ya. Covernya anak-anak atau dalamnya ada LGBT lah tuh. Iya. Macam-macam pesannya. Macam-macam pesannya itu yang kita takutkan dan mereka itu alhamdulillah kita dari udah partneran cukup 3 tahun belakang lah. 3 tahun belakang. Iya. Nah, tapi kalau mungkin di lokal kita udah cukup terlibat di ya tadi ada Sopo Jarwo yang dulu kerja sana, sekarang kerjanya bawa ke sini. Oke. Ada Sopo Jarwo pernah juga. Kiko yang di MNC pernah terlibat juga. Terus Adi Sopo Jarwo The Movie yang untuk The Movie dia memang waktu itu untuk bioskop awalnya tapi karena pandemi akhirnya dia jual ke Disney Plus kalau nggak salah gitu. Terus kita mungkin Indonesia itu ya banyak yang kecil-kecil lain. Animasi Korea juga ada terlibat. Animasi Korea juga ada. Animasi Korea juga ada tapi memang nggak terlalu banyak gitu karena memang kita waktu itu keterbatasan SDM juga. Terus apalagi namanya baru kalau di Malaysia itu mungkin kalau ibu-ibu muda tahu tuh Omar dan Hana itu di Malaysia cukup tenar juga. Terus ada Didi and Friends kita terlibat juga. Nah sekarang barulah animasi yang khusus untuk aplikasi yang tadi Durio Plus tuh kita cuma eksklusif untuk tayang di dia. Makanya mungkin kalau kita sebutin pun orang nggak begitu tahu karena dia belum masuk ke pasar Indonesia. Katanya sih tahun ini mau masuk ke Indonesia gitu. Durionya mau masuk ke pasar Indonesia. Oke. Gitu. Itu sih sekarang. Jadi tapi kalau saya pribadi gambaran mungkin yang lebih tahu orang itu Boboiboy mungkin. Boboiboy ada? Ya, itu tapi itu pribadi karena waktu itu sebenarnya ditawarin. Cuman ya itu kita kekurangan SDM. Di mana tim udah kontrak duluan sama proyeknya satu lagi. Boboiboy ini dia udah mulai mau ngoper tapi kita kayak orang nggak ada jadi pribadi aja ngambil untuk pengen tahu aja oh gini Boboiboy produksinya biar nanti kalau misalnya tim siap mana tahu kita bisa kerjasama gitu. Oke, berarti untuk dalam satu project itu biasanya menghabiskan SDM kebutuhannya berapa? Gambaran aja gini, kalau untuk animasi itu per animator itu paling dia bisa menghasilkan sehari itu 2 detik sampai 5 detik. 2 sampai 5 detik dalam satu hari? Iya, satu hari. Oke. Sedangkan film kita misalnya yang 5 menit, 6 menit itu 2 minggu deadline-nya. 5 menit sampai 6 menit? 2 minggu. 2 minggu. Itu untuk satu scene berarti ya? Satu episode. Ya, satu episode. Satu episode ada episode yang per 6 menit, itu kita ngerjainnya 1 sampai 2 minggu. Minimal tim itu sekitar 10 sampai 15 orang. Itu yang animatornya aja. 10 sampai 15 orang satu project. Itu yang per 2 minggu. Oke. Tapi kalau full misalnya ada sampai dari modeling, bikin karakternya, nanti gerakin sampai ke render sampai final itu mungkin satu project bisa 20 sampai 30 orang. 20 sampai 30 orang. Itu kebutuhannya. Cukup itu juga berarti ya untuk satu project animasi cukup banyak juga SDM yang tersedot berarti ya? Iya, butuh banyak. Ya karena itu tadi sehari aja cuma bisa 2 detik. Gimana cara kita ngejar untuk 6 menit, 10 menit gitu. Makanya kita di sini memang paling banyak animator yang divisinya paling banyak animator karena itu yang berulang-ulang tiap minggu pasti ada kerjaannya itu yang animator. Oke. Dan memang keterbatasannya adalah kalau awal-awal dulu ya dulu nggak ada kampus animasi. Iya. Kita aja emang orang yang otodidak semua ya. Otodidak semua dan mereka belajar langsung sebelum ada sekolah yang sekarang ya udah dari magang kita ajarin dari apa dan kalau dari pengalaman tuh untuk animasi minimal 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun belajarnya, kemudian 1 tahun penerapan ilmunya. Maksudnya dia coba masuk ke proyek ngerjain aplikasi. Ya nanti ya kalau dia 2 tahun lah, 2 tahun. Makanya karena waktu yang cukup panjang tuh mungkin membuat nggak bisa begitu cepat karena nggak semua orang suka nonton tapi belum tentu suka buatnya. Karena udah tahu cara buatnya kayak
susah ya gitu. Kalau nggak suka, tapi kalau dia suka sama bidang tuh, seru nih. Memang pusing, tapi ketika itu jadi dan terlihat hidup kayak, wah keren, akhirnya jadi nih yang kita kerjain kayak gitu. Itu sih tantangannya gitu. Karena memang banyak yang suka. Misalnya kita buka magang, misalnya ada 10 orang, paling jadi 2 atau 3 orang gitu. Dan nggak apa-apa, karena emang kita nggak bisa maksain kalau untuk di industri animasi ini, dia bukan harus apa ya, kalau dia nggak ada dari hati kerjaan ini, susah gitu. Karena cukup membosankan ya, berhadapan dengan laptop, komputer, layar. Nah, kalau dia nggak suka sama itu pasti kayak ngapain lah gitu. Oke. Dengan proses yang cukup panjang tadi dan sampai akhirnya memutuskan untuk membuat PIAPI Animation Academy ya. PIAPI Academy ya. Iya, PIAPI Academy. Itu teman-teman seperti apa mengelolanya? Karena tadi saya dengar cukup banyak juga yang diterima, ada kurang lebih 30 orang. 30 orang. Bagaimana teman-teman mengelola akademi ini? Oke. Untuk akademi sejauh ini memang itu masih gratis. Masih gratis? Masih gratis karena memang tujuan kita untuk memperbanyak SDM. Oke lah, nggak harus semuanya kerja di PIAPI juga. Walaupun kita latih, setelah itu mereka merantau atau ada studio di luar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena harapan kita semakin banyak orang Sumbar nih pergi keluar, yang animator-animator, mungkin 5 atau 10 tahun lagi mereka pulang, bisa bangun di sini lagi, entah mereka bikin studio baru, entah atau apa. Jadi industri kita makin rame di sini. Hidup ya. Itu alasan kita. Dan juga ya alhamdulillah mungkin karena di yang industrinya, yang jasanya kita cukup jalan, jadi masih bisa menggratiskan sekolah nih, dan banyak orang baik juga yang menolong, ngasih bantuan. Dan partner kita pun yang klien itu Durio juga sponsori kita. Jadi sekolah tetap gratis, dan sistemnya kita memang untuk sekolah itu sebenarnya bukan tawaran dosen ada, nawarkan kayak ayo ngajar yuk gitu. Tapi Eru pribadi orang tipe apa nih Bang? Malas administrasi dia. Ya. Apa? Bikin laporan lah, bikin nih anak ini nilai segini, enggak banget. Tapi passion ngajar tuh ada. Akhirnya ya kenapa nggak bikin sekolah sendiri gitu kan? Kita bikin sendiri dengan sistem kita sendiri, kita bisa lebih fleksibel ngatur waktu, dan juga kita memang bikin sistem itu di sini. Mereka setelah diajarkan, mereka wajib mengajarkan lagi. Oh gitu. Jadi dia selama berapa waktu yang mereka habiskan untuk belajar? Selama masa 1 tahun. So 1 tahun, dalam waktu 1 tahun itu ya. Jadi 6 bulan pertama, anggaplah semester 1, 6 bulan pertama kita ajarin, kita kasih pemahaman basicnya. Kemudian di 6 bulan berikutnya, sambil mereka mulai terjun ke produksi, nyobain 1 shoot, 2 shoot kayak gitu, sambil mereka ajarin angkatan baru. Tujuannya adalah ya biar, karena kan Eru juga sambil kerja, sambil ngurus tim juga, jadi nggak bisa full time di ngajar. Setidaknya mereka ada yang bimbing dulu, nah nanti pas ngasih materi utamanya baru Eru turun. Misalnya yang salah atau apa gitu benerin. Jadi konsep belajarnya sini kita mandiri juga sebenarnya. Jadi kalau Eru ngajar sistemnya suruh dulu, bikin dulu, salahnya baru kita benerin. Jadi kalau dari awal kita tunjukin, takutnya mereka nggak ada belajar ada, tapi terlalu meniru apa yang ada, mereka nggak tahu salah di mana. Jadi emang dikasih tantangan, mereka bikin. Nah dari revisian itulah, dari revisian, oh ini harusnya gini, dikasih ilmunya ini, baru mereka belajar. Biar terus kenapa kita wajibkan mereka mengajar? Karena memang nggak dipungkiri, mengajar itu malah kita belajar. Ya, karena mau ngajar orang nggak mungkin salah ya. Jadi kayak ingat lagi, apa kemarin yang disampaikan ya gini, mereka belajar. Akhirnya lengket ilmunya. Itu sih yang mungkin itu yang sistem yang kita buat biar sekolah ini tetap bisa jalan. Bisa dibilang kayak komunitas lah jadinya gitu. Sudah berapa angkatan nih yang untuk akademi dari PIAPI sendiri? Kalau PIAPI Academy memang baru angkatan pertama. Oh, baru angkatan pertama. Itu karena dia namanya dulu ada PIAPI Junior namanya dulu. PIAPI Junior ini sejenis PIAPI Academy sekarang, tapi versi pendek dulu 6 bulan. Tapi ini kalau itu udah dari zaman 2016-an 2017-an kita udah mulai.
tiap tahun ada tuh. 2017-an? Iya, tapi dulu mungkin skalanya cuma 5 orang, 3 orang, paling banyak 10 orang. Kayak gitu terus, sampai yang sekarang lah, kita baru bikin untuk juga sih, membranding aja sebenarnya. Membranding ya? Membranding untuk, ini PIP Academy. Ya harapannya besok ini bisa jadi sekolah legal juga. Mana tahu kalau emang legal juga banyak bisa dibantu sama banyak pihak, bisa saling support. Tapi memang sekarang kita nggak mau ribet aja, bikin aja. Karena kalau nunggu-nunggu, ini kita harus ini, kayak nggak jalan-jalan gitu. Nah jalannya dulu bikin sekolah, nanti kalau ada terbentur nanti lah kita perbaiki ya. Gitu. Jadi kita jalan aja. Dan alhamdulillah udah jalan angkatan pertama, itu bisa dilihat juga hasilnya di Instagram PIP Academy ada itu. Ada Instagram. Udah di-share yang angkatan pertama. Kita buka mungkin pertengahan tahun ini untuk yang angkatan kedua. Angkatan kedua di pertengahan tahun. Dan secara SDM nih, Bang Heru, bagaimana Bang Heru melihat SDM-nya anak-anak Sumatera Barat untuk animasi itu sendiri? Kalau dibilang anak Sumber ini sebenarnya banyak yang suka, banyak yang mau, tapi nggak tahu mau kemana. Karena mereka, ya balik lagi wadahnya nggak ada. Sebenarnya itu juga visi misi PIP yang pengen kita perjuangkan. PIP itu pengen jadi wadah. Harapannya sekarang mungkin PIP animasi. Kenapa kita ganti jadi PIP Studio? Karena pengennya besok bukan animasi aja. Mana tahu ada fotografi atau ada perfilman atau apa gitu. Tapi jadi wadah aja. Jadi bagi yang teman-teman nggak ada, misalnya kekurangan alat atau nggak ada tempat untuk bertanya atau apa gitu, kita sediakan wadahnya. Tapi memang sekarang karena core kita masih animasi, kita fokus ke situ dulu. Dan untuk masalah SDM, alhamdulillah memang kita sengaja sih sistemnya pakai pelatihan dulu dan magang dulu. Karena memang kalau magang dulu itu tujuan kita adalah untuk mengenalkan animasi. Kita nggak langsung hire orang, kita nggak pernah yang ada sesekali kita coba, tapi memang kurang bekerja untuk di sini. Lebih bagus magang dulu, karena sebelum di magang tuh kita bisa lihat anaknya kayak mana, fundamentalnya kita bisa bentuk ya. Minimal attitude-nya, terus kita tahu dia ini emang ada minat nggak sama animasi, dia ada nggak memang suka terhadap bidang ini. Karena balik lagi, animasi itu pekerjaan yang menyenangkan kalau dia suka. Jadi sebenarnya menyenangkan pekerjaan ini gitu, bikin animasi, bikin orang senang gitu. Tapi ya nama kerjaan pasti ada pusingnya dan lain-lain. Nah jadi kalau kita lihat anaknya kayaknya bukan di sini tempatnya, ya kita akan bilang nggak bisa lanjut untuk sekolahnya gitu, nggak kita lanjutin. Jadi dan alhamdulillah memang tidak terlalu pesat, tapi untuk ukuran berarti kita di jalan sekitar 7-8 tahun. Sekarang tim itu udah hampir 50-an. Dan bisa menampung tiap tahun 30 orang lagi belajar, ya itu menandakan minatnya sebenarnya tinggi gitu. Dan tambah sekarang kampus udah 3 pula yang buka animasi. 3 kampus? Iya, ada ISI, ada UNP, sama PNP. Baru buka juga tuh PNP kemarin. Gitu sih Bang. Dan project-project yang ada, yang dihandle saat ini, itu rata-rata ya bisa dibilang nasional dan internasional. Semuanya ada andil dari memang anak-anak Sumatera Barat. Kita bisa bilang mungkin 99% anak Sumbar lah. 99%. Karena memang kita juga narik yang sekitar-sekitar dari Sumbar aja. Memang ya paling adalah anak baru satu yang gitu, yang nyelip-nyelip ada juga yang karena di Sumbar di Sumatera mungkin bisa dibilang PIP cukup, kecuali Batam. Kalau Batam itu ada satu perusahaan animasi besar banget, tapi itu udah tandemannya Singapura. Itu memang udah beda, dan itu udah dari lama banget awal-awal animasi, mereka pionir banget lah gitu. Tapi kalau untuk di Sumatera, mungkin bisa berani bilang ya PIP cukup ada lah, gitu. Cukup diakui juga di Jawa, di teman-teman studio di luar juga mengakui PIP ada. Jadi sekarang, tapi memang kita masih mengutamakan anak yang di sini. Bahkan banyak juga kadang anak Kalimantan nanya bisa nggak magang sini, atau anak Sulawesi, anak Jakarta. Cuma kayak mikir mau diterima kasihan, maksudnya dia ngekos nanti atau apa. Atau kita bilang ya kita belum ya mungkin kadang mereka daftar tapi nggak tahu di mana studionya kan. Tahu aja ini PIP tapi kadang nggak tahu di mana. Ya balik lagi kayak
orang Sumber aja nggak tahu kalau ada studio animasi gitu. Oke. Nggak tahu karena memang kita dari dulu anak menetap di goa lah bang, jarang keluar. Kita nggak terlalu nge-branding diri. Karena kenapa kita nggak terlalu branding diri? Dulu pernah awal-awal kita nge-branding diri coba masuk ke Sumbar atau ke pemerintahan Bapak. Mungkin karena dulu kami masih kayak anak-anak gitu bang, tumpat orang, ngeteng-ngeteng laptop kayak semangat ya. Semangat oke, ya udah kita masuki, oke kita semangat. Dan akhirnya udah nggak ada kita nggak ada terlalu promosi di sini. Kita fokus project. Jadi lebih tahu orang PIAPI lebih tahu di luar ketimbang di Sumbar karena ya memang ya saat ini memang nggak ada pasarnya juga wajar karena juga ya ngapain juga orang pesan animasi di Sumbar gitu nggak tahu juga untuk apa gitu kan. Sedangkan kalau di Jakarta di Jawa udah banyak kebutuhannya apalagi di negara tetangga udah sangat maju banget animasinya gitu. Itu sih. Dan bagaimana Bang Heru melihat nih? Karena animasi ini kan masuk dari 17 subsektor aircraft. Sebagai orang yang menyediakan jasa. Sedangkan di Sumatera Barat belum rame nih kebutuhan. Bagaimana Bang Heru melihat tetap aja di Sumatera Barat aja gitu, di Padang aja. Kenapa nggak bikin studio di Malaysia atau mungkin di Jakarta setidaknya gitu? Bagaimana Bang Heru melihat kenapa harus Kota Padang? Satu biar dekat kampung sebenarnya. Biar kebetulan ya apa namanya? Itu pribadi sebenarnya personal ya kayak ya kita ada orang tua di pesisir, nanti kalau ada apa-apa gampang kita pulang kampung. Betul nggak anak berdua, adik ada satu, laki-laki semua. Jadi untuk saya itu mungkin alasan sedikitnya, tapi lebih ke kayak paling basicnya pertama kali kenapa harus bikin di Sumbar dan kenapa bikin studio animasi, karena cita-cita yang awal tadi pengen bikin film animasi sendiri. Kalau mau bikin film sendiri tentu harus punya tim sendiri karena kalau kerja sama orang ya belum tentu kita bisa ngerjain film sendiri karena didasarkan cita-cita tadi. Dan karena kita orang sini kemampuannya nggak dipungkiri tentu biaya dan secara cost lebih murah di sini ketimbang di Jawa, dan kita juga di Jawa nggak tempat kita ke rumah kita atau di mana. Kenapa nggak ngembangin di tempat sendiri? Dan memang karena dari keresahan awal itu juga, karena dulu kayak tertarik animasinya tapi nggak tahu mau kemana gitu. Ya kita bikin nggak gitu. Ada ilmunya nih, alhamdulillah dapat ilmunya. Kenapa nggak kita bagikan aja gitu? Karena ya semakin banyak orang tahu, kita semakin terbantu. Karena bisa dibilang animasi ini sejauh ini studio itu nggak saingan. Konsepnya malah kalau di Indonesia itu kita saling tandeman. Jadi kalau ada satu kolaborasi besar, mereka saling ngoper. Jadi dulu memang sebelum kita udah partneran sama yang Malaysia nih, dulu tuh kayak serabutan. Jadi misalnya bulan ini ngerjain project ini, besok yang dari studio ini, mereka saling ngoper karena project banyak, tapi SDM-nya sedikit. Makanya sampai ke Padangnya kita kerempar. Maksudnya kita kayak di daerah kedapatan kita gitu. Dapat project. Kedapatan project sampai ya memang dulu kita mindsetnya gini. Memang orang nganggap biaya kita lebih murah. Maksudnya bukan kita memurahkan, tapi memang project waktu itu memang murah-murah semua. Tapi kita mindsetin sama teman-teman di sini, yuk kita bikin yang terbaik. Kenapa? Karena kalau kita ngerjain sesuai harga, kita nggak pernah dilihat mahal sama orang gitu. Contoh misalnya kita dibayar 10, kita kerjain 20 gitu. Orang taunya nih hasilnya 20, orang nggak tahu dibayar berapa kan. Sehingga besok kalau dapat tawaran 20, kita bisa, kita bikin yang 40 levelnya. Jadi lama-lama naik. Levelnya naik sendiri. Jadi emang karena kita studio animasi ini sebenarnya mungkin ada 4 di Padang, tapi ada 4. Yang settle untuk sekarang mungkin 3. Ada PIAPI 1, kemudian ada Kenaris. Kalau Kenaris ini yang khusus untuk anime. Stylenya 2 dimensi. Dia banyak kerjain proyek di Qatar dan kayak gitu. Banyak sebenarnya orang kita ini ngeri-ngeri sebenarnya. Tapi di rumah aja. Tapi emang yang kalau Kenaris ini tipenya mereka
keep kecil aja karena memang dua dimensi ini susah banget diajarkan, susah banget. Memang bener-bener orang passion baru bisa ke sana. Terus ada satu lagi namanya Devata. Kalau Devata ini dia baru yang Devata yang kemarin ketemu ya. Iya, kalau itu dia memang fokus ke kursus. Dia jual-jual kursus dan lain-lain. Pendidikan. Pendidikan, khusus ke pendidikan. Jadi kalau untuk produksi ya PAP bisa dibilang gitu. Oke. Dan bagaimana hubungan dari Bang Heru, Piapi dengan teman-teman yang mungkin ada di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang untuk studio animasi? Sistemnya apakah support atau bagaimana? Balik ke tadi, karena proyeknya banyak tapi orangnya dikit. Akhirnya kita saling sharing gitu. Jadi kalau misalnya bahkan nanyain, bisa bantu ini nggak, bisa bantuin yang part yang ini nggak, kayak gitu. Walaupun sekarang alhamdulillah udah hampir settle masing-masing, jadi udah ini punya jalannya sendiri, PAP ada jalan sendiri, Kanaris sendiri, Devata jalan sendiri. Tapi secara apa namanya, contoh misal kayak yang kampus-kampus sekarang itu, kaprodinya itu ya memang saat dulu sama-sama berkomunitas bareng-bareng apa. Jadi kebetulan mereka dari dosen, terus mereka punya visi ya, mereka lewat pendidikan di kampusnya masing-masing, mereka diriin ini dan mereka udah bagi-bagi keahlian juga. Oh, kampus ini nanti fokus sini, kampus ini fokus ini, kampus ini fokus ini gitu. Nah, yang tugasnya sekarang kalau yang dari Heru dan teman-teman adalah gimana caranya kami bisa menampung yang dari kampus tadi itu. Makanya kita ya tadi bikin sekolah gratis atau apa. Sebenarnya sekolah gratis juga yang isi banyak mahasiswa juga sebenarnya. Banyak mahasiswa ya. Karena gak dipungkiri mereka udah punya basic, jadi kita tinggal melanjutkan aja gitu. Terkait dengan akademi tadi, apa syarat untuk bisa bergabung? Oke. Untuk syarat di PAP Academy itu kalau dulu banget sih memang asal dia suka dan bisa gambar aja dah. Dulu awalnya itu. Tapi semakin dengan keterbatasan tempat, memang kita nggak bisa nampung banyak orang. Kita pengen tapi nggak mampu juga. Akhirnya terpaksa harus ada seleksi. Jadi kita naikin sedikit, minimal mereka bisa mengoperasionalkan aplikasinya, yaitu namanya Blender. Itu Blender ya? Blender nama aplikasinya dan itu gratis. Jadi gampang didapetin semua pun, dan tutorialnya pun itu sebenarnya udah banyak banget di YouTube. Jadi sekarang sebenarnya belajar itu gampang. Tinggal kemauan lagi. Ya. Karena tapi nggak dipungkiri kalau cuman belajar lewat YouTube aja mungkin nggak tahu juga. Mereka sekedar meniru kayak oh ini tuh ini. Tapi memang butuh juga ada mentor sebenarnya gitu. Nah, kenapa kita bikin sekolah itu yang anak-anak yang belajar otodidak, pas nyampe sini kita tinggal arahin, ini loh kebutuhan industri kayak gini, standarnya ini, ilmunya ini, itu yang kita bahas sehingga dia belajarnya juga benar juga gitu ya, kayak gitu sih Bang. Dan project yang paling berkesan bagi Bang Heru, apa project yang wah tantangannya berat bla 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 dan hasilnya melegakan? Nah itu. Mungkin waktu bikin iklan Mobile Legend kali. Oh iya, Mobile Legend pernah? Pernah, tapi itu untuk turnamen, ada MPL namanya. Mungkin anak-anak Mobile Legend tahu lah itu. Hero aja tahu Mobile Legend pas kerjaan project itu, karena nggak main. Oh ada ini karakter ini, ada karakter ini. Akhirnya belajar kan, dipelajari karakternya. Nah, Mobile Legend tuh di situ yang kita projectnya waktu itu 2 bulan lebih. Projectnya 2 bulan lebih. Jadi mereka ngasih brief awal itu simple gitu Bang. Oh gini aja. Tapi namanya jiwa-jiwa kreator nih masih, wah masa iya nih, ini brandnya gede nih Mobile Legend, kita bikin kayak yang gini aja. Padahal itu sebenarnya kalau kita kerjain mudah yang itu. Cuman kayak ini modelingnya udah banyak loh, karakternya ada 8 kita bikin, masa cuma dibikin simple aja. Terus bilang sama klien, boleh nggak kami tukar sedikit, kami robak sedikit apanya? Ya kalau kalian punya ide coba. Jadi kita bikin storyboardnya, ide basicnya kayak gini gimana? Mereka setuju, sanggup nggak? Ya maksudnya dengan budget yang tidak ada penambahan, ya nggak masalah. Karena balik lagi kita berusaha dengan tim sekarang nih, gimana berapapun yang dapat itu nanti urusan belakang, tapi maksudnya selagi dapat kita maksimalin. Karena itu ada nama kita di situ, ada nama PAP. Karena kalau projectnya kita bikin biasa aja ya kita nggak pede juga untuk share-nya gitu kan. Jadi kita bikin apa, dan alhamdulillah itu 2 bulan sampai tuh ingat banget 4 hari
tidur di studio 4 hari ngerjainnya. Oke. Itu tuh berenam orang atau 7 orang tuh yang apa? Karena emang udah di deadline banget. Sampai ada yang terakhir 2 hari terakhir tuh nggak tidur sampai jam 7. Kirim, tayang langsung tidur. Saking apa? Tapi setelah itu kayak Puas ya. puas banget ngeliatnya. Wah, bisa bikin kayak gini ya. Karena dulu sebelumnya kita cuman animate doang, kita cuman gerakin aja. Terus dapat kesempatan untuk bikin dari awal sampai habis, sampai render kayak wah ini tantangan baru dan tim menyanggupi. Ya bang, kita hajar bang gitu. Oke, kita gas. Nah dari situ tuh baru datang tuh project-project yang lain kayak kita juga ada kerjain untuk Free Fire. Kita Free Fire juga. Free Fire ada juga, tapi itu banyak yang untuk lokal aja, bukan Lokal yang internasional. Okay. Terus juga kemarin PUBG yang dengan Jujutsu ada kolaborasi, kita dapat juga. Jadi yang dia melipir tuh yang game-game lain tuh ngikut juga tuh. Tapi setelah itu karena memang ya kami juga nggak terlalu ngejar iklan, nggak terlalu fokus. Akhirnya kita sekarang udah fokusnya ke series aja, karena lebih tenang. Gitu. Satu project setahun udah tenang, nanti mikir lagi kayak gitu. Animasi dan game sebenarnya kan ada alur. Apakah Piapi akan geser ke dunia permainan? Kalau dibilang geser mungkin bukan geser tapi melebar. Oh melebar. Oke. Karena balik gini sebenarnya animasi ini bang kan 17 vektor tuh. Iya. Bisa dibilang animasi ini yang bisa membackup juga 17 ini. Oke. Karena sebenarnya ya animasi ini cuman media promosi sebenarnya. Media aja. Siap. Ya kita bikin konten tapi bentuknya animasi. Ya. Jadi kita bisa masuk kemana aja. Misalnya ke musik, ya kita bikin video klipnya. Atau ke makanan, ya kita bikinin makanan dalam bentuk kita kenalkan lewat animasi. Atau kalau misalnya busana, dia belum punya bahan ngejahit. Ya udah kita bikin 3D-nya dulu. Nanti dia bikin karakter 3D pakai dengan desain mereka sebelum untuk presentasi gitu kan. Jadi sebenarnya ke game pun juga sebenarnya bagian dari animasi juga terlibat dalam situ juga. Cuman beda outputnya aja gitu. Bahkan jadi kalau bisa kita bilang tuh sekarang tuh animasi itu ada 2 bisnis ya bang. Pertama sebagai jasa, kemudian produk. Oh ada jasa, ada produk. Nah contoh produk nih mungkin kita bisa lihat Upin Ipin. Upin Ipin itu adalah produk. Upin Ipin produk. Produknya. Ketika produk itu kenal, baru nanti masuk iklan. Ini mirip kayak influencer lah bang. Kita membuat influencer tapi versi animasi. Yang dimana dia 10 tahun pun masih umur 5 tahun ya kayak gitu bisa kita bikin gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang pengen kita cita-citakan di Piapi ke depan itu. Kita mau bikin film animasi sendiri. Mungkin disitulah baru kita memang memperkenalkan diri. Nih Piapi kita ada karyanya. Karena kalau kayak sekarang nih kita memang fokus aja ke service itu memang promosinya ke klien-klien aja. Klien aja ya. Tapi kalau udah ada produk ya kita memang pengen film itu bisa dinikmati banyak orang dan orang pengennya tahu Piapi itu lewat karyanya gitu. Jadi harapannya itu. Tapi balik lagi itu butuh biaya yang besar. Bakar duit di sana kan. Bakar duit atau apa gitu. Tapi baik lagi itu cita-cita. Jadi tetap harus di-keep pelan. Jadi memang sekarang kita udah nyisikan agak 2% atau 3% tim untuk fokus mengembangkan film. Mungkin insya Allah akhir tahun atau tahun depan kita udah rilis yang karya kita sendiri gitu bang. Rilis karya sendiri. Iya insya Allah. Nih Bang Irul, kita kemarin sempat buka pertanyaan di Instagram Info Sumbar. Nih, salah satunya itu Dima lokasinya Min. Nah, ini di mana sih? Di mana untuk studio animasinya Piapi? Ya, Steba, tapi kalau gampang mungkin orang tahu jembatan Steba itu atau Bang Nagari Steba mungkin. Bang Nagari Steba yang paling detail Bang Nagari lah karena cukup besar dan di depannya Bang Nagari. Udah itu paling gampang. Udah ketahuan ya. Dan ada plangnya juga di depannya. Mungkin kalau lewat jembatan tuh langsung nampak ada Piapi gitu. Oke, siap. Ada lagi nih. Apa sih animasi yang ada di produksi Piapi? Kalau untuk tadi ada Sopo Jarwo, ada Kiko, itu kita terlibat ya bang. Ya emang terlibat dalam proyeknya. Terus ada Didi and Friend, ada Omar Hana, apalagi iklan tadi Mobile Legends dan lain-lain. Terus ada sekarang tuh
Udah cukup banyak sebenarnya sih Bang, tapi ada kalau yang dulu tuh Rizka dan Gembul, Bilumela, apa lah ya? Dia karena banyak juga yang dari luar produknya, kita pun kadang nggak ingat judulnya, tapi mungkin yang disebutin itulah yang paling mungkin orang banyak tahu yang itu gitu Bang. Banyak yang familiar yang kayak Ade Sapu Jarul lah, itu pernah di masanya itu cukup ngeri banget waktu itu, awal-awal animasi tumbuh di Indonesia itu. Ini ada pertanyaan lagi, satu lagi. Kapan bisa nobar karya animasi dari VIP? Nah, ini tantangan lagi nih. Tantangan. Ini balikin tadi Bang. Oke. Bakar duit. Jadi kita masih ngumpulin. Sebenarnya bukan, ya alhamdulillah kalau untuk ngebuat sebenarnya kita nggak ragu. Maksudnya untuk produksi kita bisa lah bikin kayak gini, style gini. Tapi ternyata semakin kesini kita, ya maksud dari banyak ngerjain project orang, kita belajar kayak, bisa bikin cerita kayak gini. Nah itu yang sebenarnya kita paling kita pengen ngedalamin ceritanya, biar nanti ketika memang benar ditayangkan, memang layak lah untuk dinikmati. Gitu. Keluarga ya, targetnya adalah keluarga. Kita untuk awal yang ke depan keluarga, nanti baru kita ada beberapa film yang kita lagi develop, ada yang petualangan, ada yang lucu-lucu, ada yang apa, tapi yang awal ini kita tentang ya keluarga, gimana anak ke orang tua, anak ke sosial, karena sempat nanya juga nih ke psikolog anak gitu kan. Nanya paling banyak orang tua ngeluhin apa sih di sini gitu. Kalau anak-anak tuh paling apa, kayak anak berkomunikasi kayak mana, mensosial sama orang. Nah jadi kan balik lagi sebenarnya bikin produk nih sama kayak kita cari solusi kan. Jadi harapannya kita bikin produk itu, tapi mungkin kita nggak terlalu kental minangnya. Kita cuma dikit ambil. Kenapa? Kita mau ngejar keluar dulu Bang. Ya. Setelah kita udah dinikmati, maksudnya karyanya udah apa, baru agak kita kuatin minangnya. Jadi masuknya enak, karena kalau langsung kita hajar lokal banget, terlalu sempit pasarnya. Ya. Mending dia udah punya pasar, mau kita apain ya orang nerima gitu. Itu yang kita targetin. Jadi nanti kalau misalnya karya kita keluar, banyak komen, Pak aku ndak adu musuh Minang. Aku ndak. Sabar dulu. Sabar ya. Karena kita bikin produk kan tentu lihat pasarnya apa. Kita bikin, bisa kita bikin Minang, tapi bisa ada nggak nanti menghasilkan? Karena balik lagi bikin film aja mungkin bisa, tapi film itu menghidupi kita tentu harus kita pikir Bang. Karena balik lagi ini juga itu tetap bisnis, dan dia harapannya dari film yang kita bikin tuh bisa menghasilkan dan bisa menghidupi orang-orang yang ngerjainnya juga, harapannya seperti itu. Kalau bisa dibilang kapan nobar, ya doain aja. Doakan. Karena memang kemarin udah target kita sebenarnya bulan Mei ini udah mau tayang. Bulan Mei. Tahu-tahu datang project. Oke. Alhamdulillah datang project di tim konsepnya ngerjain project dulu. Karena ya gimana pun kompor harus jalan dulu ya Bang. Betul. Kompor harus jalan dulu, tapi tetap ya tim naskah tetap jalan, develop tim naskah jalan. Mungkin rasanya paling lama akhir tahun atau awal tahun tuh insya Allah 2025 lah ya. Iya. Karena harapan juga kalau kita udah bikin film anime sendiri, mungkin next kita bisa bikin, sekarang ada namanya PAP Kids ya Bang. PAP Kids nanti dimana di dalam channel itu banyak animasi-animasi lain sesuai pasarnya, dan goalsnya mana tahu kita bisa bikin PAP Land Bang. PAP Land nih ya, online, misalnya kayak playground, dan itu untuk di Padang aja. Dan mungkin bisa, ya harapannya sebenarnya kayak kalau IP itu bisa menghidupi, banyak lapangan pekerjaan terbuka. Siap. Kita targetkan gitu Bang. Baik, terima kasih Bang Heru untuk bincang-bincang kita hari ini. Banyak sebenarnya masih akan ditanyakan, cuman karena sudah kena kode kita di belakang. Waktu ya. Oke, Dunsana Info Sumbar, itu tadi cerita panjang lebar tentang PAP Animation Studio. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bang Heru dan teman-teman bisa mengembangkan potensi yang ada di Sumatera Barat dan membawa
sebanyak-banyaknya proyek animasi baik nasional internasional ke Kota Padang dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya juga untuk para animator yang ada di Kota Padang. Amin. Dan itu saja Nusana Info Sumbar. Sekian dari kami. Kita kembali lagi di Info Sumbar Batandang episode berikutnya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.